Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sholihin wal mukhlisin wa ja'alana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ahli jannati bi ghairi hisab wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin al arifin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, abini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Syulillahi lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina summa khususan ila sultanil awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra. Syai'ulillahi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa khususan ila hadati Syekh Abdullah Mubarak ibn Nur Muhammad wa hadati Syekh Mursyidina Syekh Ahmad Saibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhum. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, para asatidah, sesepuh TKN Suryalaya Lahad ya, sesepuh LD TKN Suryalaya Kabupaten Lahad, wabil akhos sahibul hajah Bapak Kiai Haji Yusuf sekeluarga, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmat Allah, rahmat-rahmat Allah, taufik hidayah yang selalu kita terima siang, malam, pagi, sore, di mana saja berada. Kita merasa mendapat nikmat, rahmat, taufik hidayah. Syukurin bersama dengan ucapan kalimah syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Salatullah wa salamuhu, kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita oleh Allah diciptakan di zaman akhir ini, alhamdulillah, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi murid pangarsa Banu Syekh Ahmad Saibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Mudah-mudahan selalu mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan
fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita harus merasa yang selalu menerima rahmat Allah. Rahmat Allah ini pemberian Allah kepada kita yang luar biasa, tidak ada bandingannya. Pemberian dunia sebanyak apapun kalah kepada pemberian Allah yang namanya rahmat. Rahmat ini kasih sayang Allah. Kalau sudah mendapat kasih sayang Allah, bukan hanya Allah yang mengasihi, tetapi manusia-manusia ikut kasih sayang. Kalau sudah kasih sayang, bahkan bisa tunduk atas perintah-perintahnya. Contoh panjenengan sudah jelas, mursyid kita Pangersa Banu Syamat Sebul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Kita yakin mursyid kita mendapat rahmat Allah, sehingga manusia-manusia banyak sekali yang mengikuti Pangersa Banu. Bukan hanya dalam negeri, luar negeri pun, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, bahkan Amerika. Pernah suatu saat orang Amerika yang masuk TKN Suryalaya datang ke sana, ke Madura, ketemu saya. Saya pada tahun 2017 diajak ikhwan Sumeneb 41 orang. Saya tidak dikasih ongkos, diongkosin oleh ikhwan sebanyak 41 orang dari Sumeneb. Tujuannya pingin talqin di Makkatul Mukarramah dan pingin manakib di sana. Pingin talqin di Madinatul Munawwarah, pingin manakib juga di sana. Ya pasti harus bawa wakil talqin. Makanya alhamdulillah saya yang dibawa. Bahkan di sana di Makkah bukan hanya ikhwan yang dari Madura yang bertalqin, sampai ada mukimin sana ikut talqin juga. Alhamdulillah. Ini dikarenakan Pangersa Abah. Jadi kita menjadi murid Abah ini, saya mengatakan kita ya, soalnya orang Madura. Saya di hotel tahu beda, kita gitu. Kalau gitu ini katanya Palembang, tapi kalau di Madura kita. Kita beruntung menjadi murid Pangersa Abah. Kenapa? Rahmat Allah ini, saya katakan tadi, luar biasa. Nanti di akhirat ada suatu riwayat, ada orang di dunia ibadahnya ini luar biasa, salatnya, salat sunnahnya, wiridnya, baca Al-Qur'annya, salawatnya luar biasa. Setelah nyampe di akhirat, orang ini punya bagian masuk surga. Amalnya sudah banyak, amal baiknya. Oleh Allah dikatakan, kamu
masuk surga saya dengan rahmatku, kata Allah. Orang ini kayaknya kurang pas. Oh, jadi kalau begitu saya beribadah di dunia dulu mati-matian bukan karena ibadah saya, tapi karena rahmat Allah. Matur kepada Allah, ya Allah, saya mau masuk surga dengan ibadah saya. Tadi ditawarin masuk surga dengan rahmat Allah, tetapi maunya ingin masuk surga karena ibadahnya yang luar biasa di dunia. Akhirnya Allah panggil seorang malaikat. Malaikat sini, orang ini mau masuk surga dengan ibadahnya. Iya, kenapa? Timbang amal baiknya orang ini dengan nikmat-nikmat saya yang diberikan kepada orang ini mulai dari dahulu waktu ada di dalam kandungan ibu. Ditimbang. Setelah ditimbang, amal baiknya habis, dikikis dengan nikmat Allah. Lebih banyak nikmat Allah. Kalau kita kaji, panjenengan bisa ke sini pemberian Allah. Bisa sehat, bisa jalan, bisa mengendari motor, diberi kesehatan oleh Allah sampai nyampe ke sini. Nikmat apa tidak? Tidak mudah orang itu dapat nikmat kalau Allah tidak memberinya. Nah, rahmat itu kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai Allah. Makanya kita oleh guru mursyid sudah diberi pelajaran dalam munajat pertama, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ikhwan akhwat yang dimulakan Allah. Sedikit saya mau jelaskan tentang keberadaan manusia. Manusia ini ada jasad, ada badan, kan begitu. Badan kita ini jasad kita oleh Allah diberi kesehatan agar bisa beribadah, agar bisa mencari nafkah. Makanya nanti di akhirat di dalam suatu keterangan diterangkan yuhsyarun nas ala salasati dawawil, bakal dikumpulkan nanti di akhirat manusia atas buku 3 catatan. Buku manusia nanti di akhirat ada 3 catatan. Biasanya orang menerangkan yang pada umumnya 2 catatan, amal baik, amal jelek. Biasanya begitu ya, bukan 3, bukan. Tetapi kalau di dalam tasawuf, nah, dalam tasawuf itu bukan hanya 2, ada 3. Yuhsarun nas ala salasati dawawin. Nanti di alam akhirat akan dikumpulkan manusia siapapun dengan buku catatannya 3 catatan. Diwanil hasanat, 1 buku catatan amal baik. Berapa banyak amal baiknya, berapa banyak berkhotaman, berapa banyak bermanakib, berapa banyak berzikir, dikir johar, dikir khafi, selawat Bani Hasyim, dicatat semua.
nggak ada yang ketinggalan. Wa diwan sayyi'at, dan buku catatan kejelekan. Amal-amal jelek yang dikerjakan di dunia sampai meninggal dunia tercatat semua, nggak ada yang terlupakan. Amal jelek yang besar, yang kecil, yang sedang, catat semua. Yang terakhir, yang ketiga, wadiwanin ni'am, dan buku catatan nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah yang dikasih sama kita oleh Allah, ada catatannya. Jadi nanti di akhirat ini kita kalau kena hisab, buku catatannya 3, dicatat amal baiknya, itu dibanding, dicatat amal jeleknya, dicatat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita di dunia. Fatuqabalul hasanat bin ni'am. Pertama, dibanding amal-amal baik itu, ditimbang amal-amal baik itu bin ni'am, dengan nikmat-nikmat Allah, tidak langsung dengan amal jelek. Ini kalau kajian tasawuf. Makanya panjenengan kan bertasawuf, juga saya bertasawuf, pelajaran dari pengarsa apa? Fatuqabalul hasanat bin ni'am, dibanding kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di dunia, bin ni'am, dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan di dunia. Setelah dibanding, ditimbang amal baik dengan nikmat Allah, hatta moral hasanat an-ni'am, sampai lebih tinggi nilainya, lebih banyak nilainya nikmat-nikmat Allah dari kebaikannya. Padahal di dunia sudah luar biasa beribadah. Kalau nanti di akhirat amal baiknya sudah kalah sama nikmat-nikmat Allah yang diberikan, maka sisanya tinggal amal-amal jelek. Kalau orang itu sisanya tinggal amal jelek, terserah Allah apakah akan diampunin apa tidak. Nah, inilah kita sangat beruntung. Nikmat Allah ini luar biasa. Biasanya orang ini yang dirasakan nikmat Allah kalau dapat hasil, ya. Kalau dapat hasil sehari 1 juta, bertahu alhamdulillah, gitu. Coba yang ada dalam badan saja. 1 jari-jari panjenengan putus, biasanya 5 tinggal 4 karena putus 1. Jadi sambian, barangkali ada orang yang mau jual 1 jari-jari, minta sambian 1 jari-jari 100 juta, dikasih. 1 jari-jari yang putus mau ganti sama orang akan dikasih 100 juta 1. Ada. Kalau 5, 500 juta. Kalau 10, ini jari-jari aja. Lain mata, lain, wah, berapa banyak nikmat Allah yang kita ketahui. Hanya harta yang namanya nikmat yang ada dalam badan kita, pemberian Allah tidak dihitung. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian semua menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak bisa kalian semua menghitung. Ini nikmat Allah.
Makanya ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah, panjenengan semua menjadi murid pengersahabat Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifun, beruntung luar biasa. Kenapa? Karena oleh pengersahabat diberikan panjenengan talqin dikir jahar, talqin dikir hobi. Dikir jahar untuk panjenengan menjadi orang takwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Diberi talqin dikir jahar kalimat la ilaha illallah, kalimatut taqwa. La ilaha illallah, kalimatut taqwa. Kalimat la ilaha illallah, kalimat taqwa, kalimat yang menimbulkan takwa dalam hati seseorang. Barang siapa yang istiqomah mengamalkan kalimat la ilaha illallah, oleh pengersahabat diberi dasar 165. Kalau lebih bagus, 200, 250, 300 lebih bagus. La ilaha illallah kalimatun najat, kalimat la ilaha illallah kalimat penyelamat. Mau selamat di dunia, mau selamat di alam kubur, mau selamat di alam akhirat, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Di Madura itu ada seorang thariqah meninggal dunia, punya teman sangat akrab seseorang tapi enggak masuk thariqah. Yang masuk thariqah itu meninggal dunia duluan, sangat akrab dengan temannya yang tapi enggak masuk thariqah. Begitu nyampe 3 hari, temannya yang enggak masuk thariqah itu mimpi ketemu dengan yang meninggal dunia yang masuk thariqah. Tanya, loh kamu kan sudah mati? Iya. Kenapa? Saya mau tanya, ketemu kamu dengan malaikat mungkar nakir? Jawabnya, saya enggak ketemu. Kayak siapa mungkar nakir itu? Kan biasanya mungkar nakir itu meriksa mayit dalam kubur. Masa kamu enggak ketemu? Enggak. Coba saya ingin tahu, kata temannya. Begitu kamu dikubur oleh orang-orang, bagaimana keadaan kamu? Oh begini, begitu saya dikubur, orang-orang pulang itu, saya bangun dari kubur. Terus waktu saya bangun, perasaan saya bukan perasaan dalam kubur. Gimana? Perasaan saya ada di rumah. Jadi saya dzikir dalam kubur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya barangkali mungkar nakir datang juga, tapi nggak meriksa. Ngapain meriksa orang dzikir? Iya, la ilaha illallah di Madura ini. La ilaha illallah. Oh begitu ya? Iya. Mungkin mungkar nakir itu salah tanya. Katanya malaikat mungkar, kalau ini orang mati masa berzikir ya? Katanya malaikat nakir, kalau ini orang hidup masa ada dalam kubur? Sibuk malaikat nih gara-gara la ilaha illallah. Malaikat pun punya Allah, la ilaha illallah, dzikir aja. Ini makanya pesan yang meninggal dunia duluan yang masuk thariqah, pesan sama temannya, kamu cepat-cepat masuk thariqah. Pesannya, akhirnya keesokan harinya berangkat jadi mursyid, mau masuk thariqah. Enggak bermalam lagi, keesokan harinya berangkat jadi mursyid, mau masuk thariqah. Takut nanti malam meninggal didatengin mungkar nakir katanya.
Gara-gara la ilaha illallah beres. Kalau sudah beres dalam kubur, dalam akhirat insya Allah lebih beres. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kubur ini pemula dari alam akhirat. Kalau permulaannya dalam kubur sudah enak, selamat, di akhirat nanti bakal lebih selamat, bakal lebih enak. Akhiru manzilim min manazilil akhir wa awwalu manzilin min manazil wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Itu alam terakhir dari alam dunia, alam kubur. Kalau di kubur itu sudah sulit diperiksa oleh Munkar Nakir, Marabbuka nggak bisa jawab. Wah, diketuk itu bukan diketuk pintunya, diketuk pahalanya. Ketukannya bukan dengan tangan. Jawab kalau ada Munkar Nakir tanya, Marabbuka? Oh, Allahu Rabbi. Ini aja. Kalau nggak mau jawab, dikir aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biarin oleh malaikat. Ngapain ngurus orang dikir? Itu. Ini makanya nikmat Allah itu luar biasa. Guru kita sudah memberi kepada kita, kita harus banyak syukur, terima kasih. Apa? Dalam TKN apa? Oh, dalam TKN ikhwan akhwat oleh guru kita, walaupun dari wakil talqin yang diutus untuk menyampaikan talqin, diberi dikir hoki. Dikir hoki ini tidak ada di mana-mana kalau tidak dari mursyid. Mondok di pesantren, saya juga mondok, nggak menerima dikir hoki karena nggak ada pelajarannya. Ada pelajarannya dikir hoki dari mursyid tarif. Makanya untung panjenengan mendapat guru mursyid Syekh Ahmad Syebul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an, dikasih dikir hoki yang didikirkan dengan hati ruhani. Inilah menurut seorang Sayyid Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dikatakan, dipatwakan di sana, ini dikir hofi. Inna dikro ra'sus syukri. Sesungguhnya ingat Allah itu rajanya syukur. Cukup dengan dikir hofi. Kalau hanya alhamdulillah seperti yang saya katakan tadi, itu dikir kecil lah. Dikir kecil. Baru kalau sudah makan, wah alhamdulillah. Kalau enggak makan, enggak ngatakan alhamdulillah. Ya. Baru kalau datang hasil 1 juta, 2 juta, alhamdulillah, untung. Enggak datang, enggak ngatakan alhamdulillah. Coba, enggak datang hasil, datang untung, tapi datang juga sakit. Repot ini. Mau alhamdulillah sakit, tak ngatakan alhamdulillah datang untung. Nah, tapi kalau dikir hoki di dalam hati rohani, inna dzikra ra'sus syukri fama syakarallah malam yadkurhu. Ini patuannya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, seorang sufi di tanah Mekah, Imamul Harumain, keturunan Rasul. Bukan kata saya hanya menyampaikan ini. Ya, Sayyid Muhammad, Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu. Tidak dinamakan bersyukur katanya orang yang tidak ingat Allah hatinya. Tetapi kalau banyak orang mengatakan sudah syukur itu alhamdulillah. Karena itu pujian, segala puji punya Allah. Puji yang mana? Nah, itu makanya ikhwan dan bukan Allah. Nanti di akhirat itu kalau orang kena hisab yang saya katakan tadi,
bukunya ada 3, diwanil hasanat wa diwanil sayyiat wa diwanil ni'am. Terlebih dahulu patuqabalul hasanat bin ni'am, ditimbang dulu amal baiknya, salatnya, selawatnya, baca Quran, membantu orang, ditimbang lagi nikmat-nikmat Allah, dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar. Setelah ditimbang semua, ibadah yang kerjakan di dunia kalah sama nikmat Allah. Kalau sudah kalah, hatta ta'amuran hasanat an-ni'am, tinggal amal jelek. Kalau sudah tinggal amal jelek, amal baik nggak ada, dikikis oleh nikmat-nikmat Allah, sisanya hanya amal jelek. Oh, terserah Allah, apa diampunin apa enggak. Kalau nggak diampunin, bagiannya bukan surga. Nah, tapi ada umat Rasulullah itu yang tidak kena hisab, tidak kena periksaan, ada banyak sekali. Saya hitung ada 4.900.000.000 umat Rasulullah bakal masuk surga tanpa hisab, tidak diperiksa, tidak ditanya ini, tahu-tahu ada di surga. Mudah-mudahan kita semua murid pengersaabah ya, semua murid pengersaabah masuk surga biwairi hisab ya. Kenapa? Kan kalau masuk surga tanpa hisab, di situ orang-orang itu khusus umat Rasulullah. Rasulullah itu bersabda dalam hadis, "Utitu sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisab." Saya diberi oleh Allah, dikasih oleh Allah 70.000 umatku bakal masuk surga tanpa hisab. 70.000 pertama kali yang diberi Allah. Tapi Rasulullah tanggap, oh kalau hanya 70.000, banyak umat saya nggak kebagian. Syuhada saja berapa? Sahabat saja berapa? Sudah punya bagian tanpa hisab. Kita nengok. Rasulullah tanggap. Akhirnya yang 70.000 itu wujuhum kal qamari lailatal badri wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Wajahnya bagaikan bulan purnama, hatinya seperti hatinya satu orang. 70.000 itu. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah, "Fastazidtu Rabbi," aku minta kepada Allah, minta tambahan. Kalau hanya 70.000 umatku ya Allah masuk surga tanpa hisab, sedikit sekali umatku, luar biasa. Oh, Rasulullah yang minta, langsung dikasih oleh Allah. Tambahnya bukan tikel, apa itu, bukan ganda, bukan. Fazadani ala kulli wahidin sab'ina alfan. Saya ditambah oleh Allah, satu orang dari yang 70.000 itu bawa umatku 70.000. Satu orang bawa 70.000, jadi 70.000 kali 70.000 berarti 4.900.000.000 umat. Mudah-mudahan kita masuk di situ. Ya. Kenapa? Rahasia. Malaikat nggak tahu, orang-orang nggak tahu, tahu-tahu ada di surga, di pinggir surga. Nunggu itu surga dibuka. Malaikat Ridwan heran, loh, siapa orang banyak ini ada di sini? Orang lainnya itu ada hisab, Siratal Mustaqim, ditimbang amalnya. Kok kalian ada di sini semua? Siapa kamu? Ditanya, nahnu min ummati Muhammadin, kita semua umat Muhammad. Wah, kita semua murid pengersaabah. Mudah-mudahan kalau sudah, insya Allah kita nanti kumpul dengan Abah di akhirat itu, insya Allah gampangnya, selamat, insya Allah selamat. Kenapa? Karena kita diberi amal rahasia.
Ditanya oleh malaikat Ridwan, bima wajadtum hadi derajat, apa yang diamalkan kamu semua kalian bisa menemukan derajat yang setinggi ini? Bukan derajat main-mainan masuk surga tanpa hisab. Yang lain itu dihisab, yang lain lewat siratal mustaqim, ada yang merangkak. Wah, kalian semua tahu-tahu ada di pinggir surga, nunggu pintu dibuka, karena masuk surga pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima wajadtum hadi derajat abadna Allah sirran fi dari dunia wa adkhalana al-jannata sirran fil akhir. Malaikat Ridwan, kita di dunia semua ini beribadah menyembah Allah secara rahasia. Menyembah Allah secara rahasia, dimanapun rahasia, di masjid rahasia, di jalan rahasia, di mobil rahasia, kumpul orang banyak rahasia, nggak tahu. Oh, rahasia. Ada amal rahasia dari pengersabah? Ada. Tinggal kita ngamalkan. Ya kalau ditinggal, tinggal rahasianya. Tinggal ngamalkan. Betul tidak di dunia? Jawab kepada malaikat. Makanya di akhirat orang yang beramal rahasia di dunia nanti di akhirat bakal masuk surga secara rahasia. Mudah-mudahan rahasia ya. Makanya amalnya kita amalkan ya. Kan sudah nggak usah hitung-hitung, perbanyak kan gitu. Perbanyak. Di mana saja amalkan, di masjid amalkan, apalagi manakiban seperti ini. Wah, luar biasa. Tempatnya masjid, bisa iktikaf kan? Bersalaman, salamannya saja 100 orang bersalaman. Iya, majlis dikir di masjid. Wah, luar biasa. Sabda Ibnu Mas'ud meriwayatkan sabda Rasulullah, orang yang hadir ke majlis zikir, baik di masjid atau bukan masjid, tapi majlis zikir di tempat zikir, afdalu min ibadati albi sholati, lebih utama, lebih tinggi nilainya terhadap Allah dari 1000 rakaat salat. Hadir ke tempat zikir, belum zikir itu, lain zikirnya. Hadir panjenengan ke sini sudah dicatat lebih utama, lebih tinggi pahalanya, nilainya ketimbang sholat sunat 1000 rakaat, berarti 500 salam. Kapan panjenengan sholat 500 salam? Datang ke sini jam 6, ini jam 10:04, paling nanti sebentar lagi selesai, 4 jam setengah. Kalau panjenengan 500 salam 1000 rakaat, berapa jam kira-kira? 20 jam baru selesai. Ya, nisfu Sa'ban saja 50 salam. Wah. Salat biasa, duduk. Wah. Nisfu Sa'ban 50 salam, 100 rakaat. Panjenengan dapat nilai lebih tinggi dari 1000 rakaat 500 salam. Abdalu min ibadati salati alfi, abdalu min ibadati alfi rakaatin wa syahidi alfi janazatin, dan lebih utama lagi dari mendatangin orang meninggal dunia 1000. Mana ada orang meninggal 1000 orang? Walaupun ada, panjenengan nggak mau datang ke 1000 orang itu, capek sih. Tapi pahalanya panjenengan lebih utama dari panjenengan melayat orang mati 1000 orang mati. Rumah sakit besar nggak mungkin satu hari itu ada 1000 orang sakit. Lebih utama. Makanya iman-iman panjenengan
di masjid ini khataman menakiban. Oh, ada menakiban lagi. Kalau panjenengan ada kesempatan datang. Ya, makanya sudah panjenengan tahu fadilah manakib ini, khataman, zikir, ya, merasa lebih tinggi lagi nilainya ketimbang panjenengan mendatangin orang sakit 1000 orang sakit. Ini hadir ke majelis zikir, apalagi ikut berzikir, karena panjenengan punya niat, mau niatnya panjenengan hadir ke masjid ini mau zikir, dicatat di aras. An-niyatu shadiqatu mu'allaqatun fil arsy. Niat yang baik yang benar oleh Allah digantung di aras. Begitu panjenengan lanjut melaksanakan, bergerak aras. Kenapa panjenengan niatnya dilaksanakan, aras bergerak, bergeraknya aras bersamaan Allah memberi ampun kepada panjenengan. Belum zikir panjenengan sudah diampunin oleh Allah. Ini keistimewaan insyaallah tasawuf ini. Makanya saya sering katakan tasawuf ini modern, nggak ada yang bisa menandingin tasawuf. Syariat ada di tasawuf. Ya, makanya kita alhamdulillah panjenengan kalau ada tetangga, ya, kerawat family aja, barangkali mau, nggak mau nggak apa-apa, panjenengan nggak rugi panjenengan. Kalau mau, oh beruntung. Panjenengan ngajak orang satu mau, pahalanya umpamanya satu orang yang diajak segunung, panjenengan dapat segunung juga. Kalau 10 orang, kalau 100 orang, banding kalau Abangun berapa juta umat, pahala yang datang semua Abangun, lain pahalanya sendiri. Nah inilah kita ikut pengersabah, menjadi murid pengersabah, mudah-mudahan terus nyampe di akhirat kita ikut Abah Anum Syahmat Sebut Bapak Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Cocok jam ini, jam kan cocok nih. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kiranya cukup ya. Kalau sudah cukup, nah belum. Kecukupan ini tidak sama, ya. Sama dengan panjenengan kerja cari hasil, dapat hasil 5 juta, menurut panjenengan cukup, tapi menurut yang lebih butuh lagi nggak cukup. Gitu. Menurut saya ini kira-kira sudah sedang lah, walaupun nggak cukup tapi sedang. Kenapa? Karena ada juga yang keburu pulang, saya juga capek, jadi ini studi banding. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa saya nyampe lagi ke lahat ini dengan izin Allah, ya, dengan barokah karomah guru mursyid kita. Mudah-mudahan dapat barokah karomah guru mursyid kita Syamar Sebul Bapak Tajul Arifin radhiyallahu an, mendapat juga barokah karomah Sultan Aulia Syabdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat ridha Allah zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.